Vivo V30e akan segera meluncur di Indonesia, menambah deretan produk seri Vivo V30 dan Vivo V30 Pro yang telah lebih dulu hadir. Fendi Tanjaya, Product Manager Vivo Indonesia, menyatakan bahwa Vivo V30e menawarkan keunggulan dalam desain kamera dan durabilitas yang ideal untuk mendukung berbagai gaya hidup pengguna. Vivo V30e merupakan bukti inovasi Vivo dalam memenuhi kebutuhan konsumen akan smartphone yang tidak hanya estetis, tapi juga berperforma tinggi. Berdasarkan foto yang dirilis, Vivo V30e memiliki desain yang berbeda dari model V30 sebelumnya dengan modul kamera belakang yang berbentuk lingkaran. Sementara V30 Pro memiliki modul kamera persegi. Warna baru yang dihadirkan adalah giri merah yang terinspirasi dari warna tanah dan pegunungan Indonesia, serta banyu biru yang terinspirasi dari keindahan perairan di Indonesia, memberikan kesan kesegaran dan kedamaian. Vivo V30e 5G dijadwalkan akan debut pada tanggal 2 Mei mendatang di India, meskipun belum ada kepastian tentang tanggal peluncuran di Indonesia. Namun kami dapat bocoran tanggal 6 Mei juga hadir di Indonesia. Spesifikasi dan harga dari perangkat ini telah bocor. Vivo V30e 5G direncanakan sebagai pengganti Vivo V29e, sehingga perangkat ini menghadirkan beberapa peningkatan signifikan. Apa saja peningkatan tersebut? Vivo telah melakukan perubahan signifikan pada desain kameranya. Kali ini memilih desain kamera belakang berbentuk bulatan yang terletak di sisi kiri atas. Desain ini termasuk susunan kamera vertikal di dalam bulatan tersebut, dengan lampu LED flash berada di samping kanan bulatan. Pada tahun 2024, desain seperti ini akan menjadi lebih umum, terutama karena BBK Group dan Transsion Holdings juga mengadopsi desain kamera bulatan besar di sisi kiri atas perangkat mereka. Perangkat ini masih menggunakan bodi belakang berbahan kaca dan frame samping dari plastik dengan berat sekitar 193 gram. Selain itu, ponsel ini dilengkapi dengan sertifikasi IP64 yang menandakan ketahanannya terhadap cipratan air dan debu. Layar Vivo V30e dilengkapi dengan panel 3D Curved AMOLED berukuran 6,7 inci FHD+, menawarkan refresh rate 120 Hz. Dengan kecerahan puncak mencapai 1800 nits dan touch sampling rate 300 Hz. Layar ini juga mendukung HDR10+ dan Dolby Vision, serta memiliki sertifikasi Wide Final L1 yang memungkinkan pemutaran konten HD di Netflix. Dari segi desain, kami sangat mengapresiasi layar Vivo V30e yang memiliki layar melengkung dengan bezel yang tipis. Tampilan ini sangat nyaman untuk digunakan dalam durasi lama, baik saat menonton film maupun bermain game, memberikan pengalaman visual yang memuaskan dan imersif. Dapur pacu Vivo V30e mengalami peningkatan signifikan, naik 4 tingkat dari Snapdragon 695 menjadi Snapdragon 6 Gen 1 yang diproduksi dengan proses fabrikasi 4 nanometer oleh Samsung. Meski ada harapan bahwa Vivo akan menyematkan chipset dari seri Snapdragon 7 untuk meningkatkan performa lebih jauh, Vivo Indonesia memutuskan untuk tetap menggunakan chipset kelas menengah. Keputusan ini mungkin dilakukan untuk menyeimbangkan antara kinerja dan biaya. Di pasar Cina, versi yang sama dari ponsel ini menggunakan chipset Dimensity 7200 yang secara performa mungkin sedikit lebih tinggi. Pemilihan chipset yang berbeda untuk pasar Indonesia bisa jadi disebabkan oleh strategi pemasaran atau pertimbangan biaya yang berbeda. Skor Antutu dari HP Vivo V30e mencapai 559.333 yang menempatkannya dalam kategori yang kompetitif di rentang harga sekitar 4 jutaan. Meskipun tidak termasuk ponsel paling bertenaga dibandingkan dengan beberapa merek lain di kisaran harga yang sama, performanya dianggap sudah cukup memadai untuk kebutuhan sehari-hari. Vivo V30e dilengkapi dengan RAM LPDDR4X dan memori internal UFS 2.2 untuk kapasitas. Ponsel ini menawarkan kombinasi 8 GB RAM dan 256 GB penyimpanan internal. Tidak tersedia varian dengan 12 GB RAM, sehingga konfigurasi yang ditawarkan hanya satu. Sistem operasi yang digunakan adalah Android 14 dengan antarmuka pengguna Vantage OS 14. Vivo menyediakan jaminan pembaruan sistem Android sebanyak 2 kali dan pembaruan keamanan sebanyak 3 kali yang cukup standar untuk ponsel di kelas ini. Secara keseluruhan, chipset Snapdragon 6 Gen 1 yang digunakan di Vivo V30e menawarkan performa yang efisien dan cukup kuat untuk kegiatan sehari-hari serta hiburan, seperti menonton video dan bermain game dengan pengaturan grafis moderat. Meskipun ada pilihan chipset yang lebih kuat di pasaran, konfigurasi yang ditawarkan oleh Vivo V30e ini cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam rentang harga tersebut. Dalam hal kamera, Vivo V30e memang mengalami perubahan spesifikasi yang bisa dianggap sebagai penurunan jika dilihat dari sudut pandang resolusi.
Model pendahulunya Vivo V29e dilengkapi dengan kamera utama 64 megapiksel yang memiliki optical image stabilization. Sementara Vivo V30e hadir dengan kamera utama 50 megapiksel yang juga dilengkapi OIS ditambah dengan kamera ultra wide 8 megapiksel. Kamera selfie pada Vivo V30e beresolusi 50 megapiksel yang cukup besar dan menjanjikan untuk pengambilan gambar diri. Dari segi kemampuan rekaman video, Vivo V30e memiliki batas maksimum 4K pada 30 fps untuk kamera belakang dan Full HD Plus untuk kamera selfie. Meskipun terdapat penurunan dalam resolusi kamera utama dibandingkan dengan model sebelumnya, Vivo V30e menawarkan peningkatan kualitas gambar yang lebih baik. Dari segi konektivitas, Vivo V30e menyuguhkan sejumlah fitur yang menunjang penggunaan sehari-hari. Ponsel ini dilengkapi dengan dual speaker stereo yang menawarkan pengalaman audio yang imersif Bluetooth versi 5.2 untuk koneksi nirkabel yang stabil, dan konektivitas NFC untuk transaksi yang mudah serta penggunaan pembayaran. Selain itu, Vivo V30e memiliki rating IP64 yang menandakan ketahanannya terhadap cipratan air dan debu. Giro hardware untuk pengukuran orientasi dan gerakan serta port USB-C 2.0 untuk pengisian dan transfer data. Penting untuk dicatat bahwa Vivo V30e tidak memiliki jack audio 3,5 mm dan slot kartu memori, yang mungkin menjadi pertimbangan bagi beberapa pengguna yang mengutamakan koneksi headphone kabel dan ekspansi penyimpanan eksternal. Untuk daya tahan baterai, Vivo V30e mengalami peningkatan dengan kapasitas baterai yang besar yakni 5.500 mAh, serta dukungan pengisian cepat 44 Watt yang memungkinkan pengisian baterai menjadi lebih cepat dan efisien. Vivo V30e ditawarkan di Indonesia dengan dua varian memori dan harganya adalah sebagai berikut. 8GB RAM per 128GB penyimpanan internal harganya adalah 4,7 juta, sementara 8GB RAM per 256GB. Penyimpanan internal di harga 4,99 juga. Varian ini menawarkan penyimpanan internal yang lebih luas yang cocok bagi pengguna yang memerlukan lebih banyak ruang. Dengan perbedaan harga 300.000 dari varian sebelumnya, opsi ini memberikan nilai lebih bagi mereka yang membutuhkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Mengenai pertanyaan apakah harga ini sudah cocok atau tidak, jawabannya bisa bervariasi tergantung pada apa yang dicari oleh masing-masing konsumen. Rilis Vivo V30e di Indonesia dijadwalkan pada tanggal 6 Mei 2024. Kesimpulannya, Vivo V30e merupakan pilihan yang sangat tepat bagi mereka yang mengutamakan fotografi dalam penggunaan smartphone. Dengan peningkatan kapabilitas perekaman video dan chipset yang lebih canggih serta desain baru yang menarik, Vivo V30e menawarkan kombinasi yang kuat untuk penggemar fotografi. Oke, itu dia tadi pembahasan lengkap mengenai Vivo V30e. Bagaimana menurut kalian, apakah tertarik beli HP ini?